Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nopal Herdiansah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan resiko, dan judul kali ini mengenai tentang training risk. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat, tujuan, prinsip tentang manajemen risiko. Oke. Yang pertama, pengertian risiko dibagi menjadi dua, yaitu ada risiko murni dan risiko spekulatif. Yang dimaksud risiko murni, di mana risiko yang kemungkinan kerugiannya ada dan kemungkinan keuntungannya tidak ada, seperti contohnya kebakaran, kecelakaan, dan kebanjiran. Jadi risiko murni risiko yang tidak kita sangka-sangka, yang berasal dari alam dan hal-hal yang tidak kita bisa prediksi sebelumnya. Lalu ada risiko spekulatif, risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Ada kerugian dan ada juga keuntungannya, seperti membeli saham, usaha bisnis, dan lain-lain, yang mana ada keuntungan di dalamnya dan ada juga kerugian di dalamnya. Oke, langsung saja kita lanjut. Ada manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Oke, yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Ya, sebelum kita memulai atau mendirikan sebuah perusahaan, kita harus tahu dulu nih apa saja risiko kedepannya. Kita catat dalam sebuah buku, kita analisis, dan kita berikan solusi untuk risiko bagi perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, meminimalkan kemungkinan bangkrut bagi perusahaan, yang dimana perusahaan mencatat analisis tentang risiko kedepannya untuk setidaknya mengurangi dampak bangkrut dari perusahaan tersebut, sehingga kita bisa memulai mencari solusi untuk kebangkrutan tersebut. Lalu ada meningkatkan keuntungan perusahaan, yang mana dengan risiko kita bisa menjadi lebih fokus dalam kerja dan memberikan impact yang baik bagi perusahaan maupun bagi customer. Lalu ada memberikan keamanan dalam pekerjaannya. Nah, khususnya bagi seorang pemimpin nih, apabila kita mempunyai sebuah perusahaan, kita harus menganalisis, memahami apa saja bentuk risiko atau bahaya apa saja yang bisa menimpa para pekerja kita. Kita harus menyadari itu dari awal dan mencari jalan keluarnya. Oke, selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator atau kepada pihak yang berwenang atau kepala daerah. Lalu ada meminimalkan kerugian dan dari berbagai risiko yang uncontrolled atau tidak terkontrol. Lalu ada agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Biaya manajemen risiko atau risk management yang efisien dan efektif memberikan rasa aman agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Jadi dari semua tujuan manajemen risiko tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manajemen risiko menyediakan informasi apa saja sih yang ada di perusahaan mengenai risiko kepada pihak berwenang gitu. Lalu meminimalisir kerugian yang tidak bisa kita prediksi atau tidak bisa kita kontrol, agar perusahaan bisa tetap maju, bisa tetap hidup, dan bisa berkembang secara berkesinambungan, yang mana persaingan perusahaan pada saat ini sangat ketat sekali. Lalu tujuan risiko meminimalisir atau mengurangi pemborosan dalam urusan biaya atau risk management, sehingga menjadi efisien dan efektif. Lalu memberikan rasa aman seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu agar pendapatan perusahaan stabil, yang mana memberikan dampak kepuasan bagi pemilik maupun pihak lain. Oke.
ada prinsip manajemen risiko. Yang pertama, perumusan tujuan. Nah, dalam sebuah perusahaan kita harus jelas nih apa saja sih visi misi dari perusahaan tersebut. Kita tidak boleh mengambil ancang-ancang tanpa persiapan, sehingga harus ada analisis terlebih dahulu, planning ke depan bagaimana dalam menghadapi risiko ke depan. Lalu selanjutnya, setelah perumusan tujuan, ada kesatuan arah, yang mana perusahaan memberikan satu komando atau satu prinsip atau satu frekuensi untuk menjalankan perusahaan tersebut agar berjalan sesuai dalam visi misi. Lalu setelah itu ada pembagian kerja dan pendelegasian wewenang, yang mana perusahaan akan membagikan unit-unit pekerja yang mana ditugaskan dengan tugas masing-masing di sebuah perusahaan tersebut, sehingga bisa terkontrol dan tidak disatukan oleh satu orang mempunyai pekerjaan yang banyak atau multi talenta. Mungkin tidak bisa, harus punya satu keahlian dan satu tugasnya masing-masing. Lalu setelah itu koordinasi, yang mana setelah pembagian tugas ada koordinasi yang dipimpin oleh direktur, manajer, mungkin pemimpin perusahaan, agar tugas masing-masing dari setiap unit dapat bekerja dengan baik dan bisa tersampaikan analisis laporan keuangan maupun risiko-risiko yang sudah diatasi maupun yang lainnya. Lalu setelah itu ada pengawasan. Sebagai pemimpin kita harus mengambil kesimpulan, kita harus melihat cara kerja perusahaan maupun mungkin ada masukan-masukan. Kita harus siap sedia untuk mengurangi dampak risiko yang ada di perusahaan. Oke. Lalu langkah-langkah manajemen risiko. Nah, singkat saja, yang pertama, identifikasi risiko perusahaan. Kita harus mencatat checklist atau dalam bahasa kitanya list-list apa saja yang mungkin memberikan dampak besar bagi perusahaan ke depannya. Dampak negatif ya, bukan dampak baiknya. Terus setelah identifikasi risiko, ada pengukuran risiko atau mengukur risiko. Seberapa besar, seberapa tingginya risiko pada sebuah perusahaan maupun seberapa rendahnya, sehingga kita harus memilah yang mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan agar semua risiko bisa teratasi. Lalu setelah itu ada pengendalian risiko, yang mana setiap risiko harus diselesaikan atau diatasi ataupun dikurangi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen risiko sedikit besarnya bisa membantu perusahaan agar seperti tadi meminimalisir kerugian yang besar, sehingga dengan adanya risiko tersebut kita bisa mengendalikan permasalahan-permasalahan apa saja sih yang ada di perusahaan tersebut. Oke. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nopal, dan kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.